biar nanti nggak dimarah kok sama teman-teman besar. Kalau kalau Kak Sun, menurutku, menurutku ada ini faktor dari lingkungan juga. Tapi sebenarnya aku bingung ya. Eh, Orang bisa kayak gitu tuh karena faktor apa gitu? Kalau misalkan dari pendidikan orang tua, ada anak yang dari orang tuanya tuh dididik baik gitu. Kayak orang Mm-mm. tuanya apa namanya bagus lah, baik gitu. Terus dari saudara-saudaranya, kakak adiknya juga baik gitu. Tapi dia sendiri beda gitu, jadi bandel lah. Terus entah dari ke bawah lingkungannya yang teman-temannya emang pada kayak gitu, akhirnya dia ikut-ikutan gitu kan. Ya faktornya banyak sih. Dari ininya juga sih, dari sistem di sekolahnya juga ngaruh kan. Hmm. Iya sih. Mantap. Oke, ini ada tamu baru nih. Namanya siapa? Oke, Namanya perkenalkan siapa Andi. guys, zodiaknya? Soalnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Andikvan, berasal dari Hmm. Jakarta Selatan, yang bisa disebut dengan Jakso. Hmm. Oke, halo semuanya. Halo. 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 Eh, kita ini Satunya? Nggak ada lagi. nggak ada. Oh, oh yang satunya itu kan mungkin. Ya. Kita sedang bahas apa nih? Umum aja sih, random. Kayak Jadi tadi tuh ada topik nih. Kita bahas mengenai anak-anak zaman sekarang yang dimana tuh SMA bahkan tuh belum tahu yang namanya perkalian, kayak gitu-gitulah, pengetahuan umum gitu. Tapi mereka tuh pada cakep-cakep gitu. Nah, terus ditanya siapa yang salah di situ? Oh, Apa sih? kalau aku tahu faktor faktor ini kan kita di sekarang kan di zaman apa ya, informasi. mau sabar mantul loh energi Ini siapa yang mantul? ini. Nah, udah lanjut. Oke, kan sekarang kan di zamannya apa namanya informasi itu banyak ya. Kita pengen lusuri di mana aja, mau informasi apa aja kita dapat dari mancanegara sampai luar negeri kan. Jadi anak-anak yang apa namanya nggak bisa berkalian, nggak bisa apa-apa, itu ada faktor dari HP gitu, ada dari HP. Jadi pasti anak-anak itu kan sering scroll scroll TikTok gitu kan. Oh, ada tren ini, ada tren itu, dia ikut. Nah, dia nggak merhatiin sebuah apa pelajaran kayak misalnya MTK apa apa gitu. Sekarang fokusnya pasti di namanya ya sosial media lah gitu, anak-anak zaman sekarang. Jadi nggak tahu apa Kayak namanya pendidikan tuh, nggak tahu apa yang penting begitu. Nah, di sini juga ada namanya Timothy Ronald. Nah, itu jangan salah tangkap itu tentang apa namanya literasi keuangan begitu. Kebanyakan yang nanggap itu eh, cuman apa namanya cuman isinya doang, tapi nggak tahu dalam-dalamnya apa begitu. Menurutku sih itu gara-gara faktor sosial media kayak TikTok itu, menurutku ya. Orang-orang nggak bisa apa namanya nggak bisa perkalian, nggak bisa apa namanya literasi kognitifnya kurang gitu. Itu menurutku ya. oke. Boleh. Ada lagi sih tambahan dari saya. Jadi tuh di Indonesia itu budaya prokrastinasi atau sering menunda-nunda itu tuh lekat sekali. Nah, mungkin itu juga yang bisa menjadi salah satu penghambat kenapa banyak sekali anak-anak yang di Indonesia terlalu menganggap enteng dan
Coba kita lihat aja tentang pendidikan yang ada di luar negeri. Mereka di usia dini itu tuh sudah diajarkan bisa mengoperasikan device. Sedangkan di Indonesia, anak anak-anak di usia dini tuh masih sibuk dengan bermain gitu. Jadi mereka belum terfokuskan sama yang namanya pendidikan. Nah, itu tuh sudah jauh sekali dengan anak-anak yang ada di luar. Dan mungkin teman-teman pada tahu kalau bahwasannya sebenarnya pendidikan di zaman dulu itu tuh orang-orang di zaman dulu waktu SD itu ilmunya lebih banyak daripada anak-anak sekarang waktu SD. Sebenarnya juga karena yang saya tahu ya, untuk saat ini kurikulum Merdeka itu banyak sekali mata pelajaran yang dipangkas. Subbab-subbabnya banyak sekali yang dipangkas. Makanya apa yang kita ketahui sekarang itu tidak seluas apa yang dulu mereka ketahui. Pembahasannya berat ya. Yeah, this a very hard, bro. Banget. Iya, makanya saya bilang amor, enjoy ya. Ini kayaknya Iya, kok punya mic berusak-berusuk kampung. Oh, iya sabar Jantri. Oke. Kayaknya ini pembahasan terberat. Oke, bahas apa lagi? Kayak bahas yang ngomong kayak Kak siapa namanya? Andi. Iya, bahas apa? Kakak mau bahas apa atau Kak mau nanya apa gitu? Oh, mau nanya apa? Kalau ini Ya. nanyanya yang berat-berat apa yang Yang santai? enjoy aja, yang santai, yang Oh, santai. enjoy ya, enjoy Kita ya. lagi kita punya latar, kita punya background ini santai bukan memberatkan hidup. Enggak, pengen pembahasan santai apa berat gitu kan. Terserah aja sih, terserah aja. Oh, kenapa sih cewek setiap makan harus foto-foto dulu? Hah? Kenapa cewek Kalau setiap saya makan? enggak ya. Oh, kamu enggak. Tapi di Iya, teman-teman jelas. kamu itu kan pasti ada kan kayak gitu. Ada. Terus Ada. terus rasa kamu yang kamu rasakan tuh gimana gitu? Risih apa ih bagus nih atau gimana gitu? Biasa aja sih, soalnya kan masing-masing orang juga kan beda-beda kan. Terus apa nih? Kalau seandainya mereka foto tuh lebih kayak ya udah kayak up story aja gitu kayak atau enggak sebagai tangan atau enggak sebagai apa jangan aja di galeri gitu. Jadi Sebenarnya orang-orang yang foto kayak gitu tuh dia tuh pengen divalidasi. Makanya ada yang namanya tuh validasi eksternal. Jadi manusia itu tidak punya rasa kepuasannya itu tidak akan pernah tercapai kalau validasi itu belum bisa didapatkan. Makanya banyak orang tuh kayak ngepost apa namanya kegiatan sehari-harinya itu biar orang lain tuh komen, ih ternyata kau begini ya, begini. Nah, itu yang buat kepuasan manusia itu semakin bertambah karena ya itu di komen. Itu sudah namanya validasi eksternal. Iya iya. Itu bagi orang introvert ya. Sebenarnya sih umum sih, tidak introvert, ekstrovert. Mungkin orang introvert juga pernah ngelakuin hal tersebut, tapi tidak sesering, bisa saja ya, tidak sesering orang-orang yang ekstrovert. Orang-orang yang ekstrovert tuh kayaknya dia lebih sering mengupload daily-nya sehari-hari. segar. Oh my god, kita kedatangan satu tamu. Ijo. Halo.
Oke, perkenalkan diri Anda, zodiaknya apa? Hijau. Perkenalkan, nama saya Mike Wazowski, saya dari Monster Inc. Oh my god, Monster Inc. Zodiaknya apa, Ink? Zodiak saya Scorpio kayaknya. Waduh, Scorpio. Kayaknya. Waduh, Scorpio. September ya. Eh, bentar, bukannya harusnya matanya satu ya? Kamu jadi dajjal. Ini modifikasi. Oh, dikasih. Oh ini nih, ada cewek, kamu kan cewek, nah tadi ada pertanyaan, kenapa cewek kalau makan tuh harus difoto? Tapi tergantung sih makanannya. Kalau makanannya cantik, difoto terus di post itu kayak udah wajib. Oke. Kok bisa wajib gitu? Ya karena kan misalnya nih kita ke kafe. Ke kafe itu tujuannya misalnya buat makan cantik. Emang itu tujuan apa? Hmm. Oke. Tapi pernah nggak kayak selain ke kafe gitu kayak mungkin eh, orang rumah masak ikan goreng, cabe, kangkung baru difoto. Kalau aku sih enggak ya. Oh. Yang cantik-cantik aja gitu. Ya mungkin bisa dihias gitu ikannya taruh di Estetik atas. dari segi estetiknya, kalau memang estetik ya difoto. Tapi kan kalau makanan rumahan yang tiap hari kita makan tuh nggak spesial, jadi nggak perlu difoto dan dimasukin story. Oh. Tidak spesial tuh karena udah sering. Iya, gitu. Oke. Tapi ada cowok yang ini yang risih nggak gitu? Setiap mau foto gitu. Misalnya makan bareng sama cowok gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Lagi pula tidak. Ya, intinya jangan lama-lama lah. Nah, itu yang dimasalahin bang, teman-temanku semua bang. Sabar deh, paling 5 menit lah foto. itu maksudku 5 menit. Wisata dulu. Biasanya tuh kalau sudah terlalu lama, kalau saya ya, saya tuh langsung kayak, bisa cepat gak sih? Lapar loh. Pasti bilang tunggu dulu. Kalau aku beda, lama langsung makan udah. Kalau mereka kayak kenapa sih ini? Diem gitu. Gitu aja. Tapi tadi masa foto makanan sampai 5 menit itu ngapain casting? Angle-nya toh. Iya kan layoutnya, angle-nya, tata makanannya. Nggak sekalian di itu masak ulang gitu. Enggak kok, enggak 5 menit kurang lah. 5 menit kurang. Orang gila. Foto makanan lebih dari 5 menit. Itu nunggu makanan saja udah 15 menit. Tambah misalnya 10 menit. Kapan makannya? Makanan sudah dingin nanti. Itu yang gua rasain bang kalau makan sama temen-temen cewek gua bang. Tapi bentar, emang paling lama Kak Anjani foto makanan berapa lama? Nggak sampai 10 menit deh. Biasanya kalau lebih dari itu tuh, oh enggak, biasanya lama itu karena nunggu makanannya datang semua. Kan misalnya nih Oh makan. iya, benar, good reason. Iya. Oke. Nanti ya pengen coba nanti kalau makan gitu foto taruh HP di atas makanan sampai 1 jam.
Udah pernah ada yang ini belum, yang ngancurin makanannya belum? Maksudnya di Sudah, pabrik itu. aku sudah. Apa? Terus bete nggak ceweknya? Bete. Langsung gak mau makan kan? Langsung ngambek. Silent treatment. Iya, langsung silent treatment. Ketika ditanya, langsung buang muka. Udah mau ngomongin apa nih? Wah, pada hilang ya? Ini pada hilang. Mau ngomongin apa? Nggak tahu lagi, ada ide nggak? Ini jadi ini aja, podcast ini aja nih. Podcast apa ya? Tentang literasi keuangan gitu apa gimana? Tentang sejarah deh, mau nggak? Oke, sejarah aja nggak apa. Aku baru tahu nih